Sebelum aku mulai videonya, aku mau kalian jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan pakai bohong. Pertama, apakah kalian udah rajin pakai sunscreen? Kedua, apakah kalian udah nemu sunscreen yang tepat di kulit wajah kalian? Terus yang ketiga, kalau masih males pakai sunscreen, apa sih alasannya kalian males banget pakai sunscreen? Nah, kalau semua pertanyaan aku sudah dijawab, kalian boleh lanjut ke video selanjutnya, tonton sampai selesai. Oke, sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Salah satu curhatan yang sering aku terima adalah aku nggak pakai sunscreen. Aku nggak mau pakai sunscreen karena sunscreen itu bikin jerawatan dan bikin beruntusan. Kalian jerawatannya kayak gini? Atau jerawatannya kayak gini? Jerawatannya separah apa karena sunscreen? Tulis dong di kolom komentar, karena kalau untuk urusan jerawat kayaknya aku udah hatam banget ya. Jerawatan di sini pernah, jerawatan di sini pernah, di sini pernah, di semuanya pernah. Dari mulai jerawat batu, jerawat yang kecil-kecil, kayaknya udah hatam banget lah aku punya proses berjerawat itu. Nah, belakangan ini lagi tren banget kan, kayak harus pakai sunscreen, wajib pakai sunscreen, mengingat kita tinggal di Indonesia. Tapi ada dilemanya juga, kita harus pakai sunscreen, tapi kulit kita itu kan kepanasan tuh, naik motor, naik gojek, berminyak. Bersatulah si minyak sama sunscreen yang kandungannya itu bisa bikin jadi jerawatan. Sehingga jadi males deh pakai sunscreennya. Padahal tinggal di negara tropis kayak Indonesia tuh mataharinya kenceng banget ya. Nah, hari ini aku mau ngebahas alasan kenapa kamu masih jerawatan saat kamu pakai sunscreen. Yang pertama, ini basic banget, tapi ternyata kemarin waktu aku live di TikTok masih ada yang belum paham dan belum ngerti betapa pentingnya ini. Yang pertama, kalian tuh nggak double cleansing atau triple cleansing saat menggunakan sunscreen. Nah, saat kalian pakai sunscreen, dia tuh nggak nyerap ke kulit ya, karena memang tujuannya sunscreen itu untuk melindungi kulit wajah. Jadi dia tuh cukup diratain aja. Sehingga setelah beberapa jam, kalau misalnya kita nggak bersihin, mungkin aja dia itu tertinggal di wajah. Banyak orang yang menganggap karena aku mah nggak make upan, cuci mukanya cuman pakai facial wash aja, pakai sunscreen tapi cuci muka cuma pakai facial wash, sehingga ujungnya beruntusan. Ujungnya yang disalahin siapa? Sunscreennya. Padahal kalau kalian pakai sunscreen, at least kalian harus double atau triple cleansing setiap malam. Kalau aku pribadi, aku lebih merekomendasikan pakai cleansing oil atau cleansing balm. Pakai cleansing oil dan cleansing balm tidak menyebabkan jerawatan ya, karena si cleansing balm atau oil itu nanti kan dibasuh pakai air. Jadi cara pakai cleansing balm atau cleansing oil itu adalah dipakein di seluruh wajah sampai meleleh. Jangan pakai kapas, tapi langsung basuh pakai air. Kayak kalian cuci muka pakai facial wash, tapi ini tuh pakai oil. Nah, kalau misalnya udah, baru kalian pakai facial wash. Sesimpel itu. Double cleansing, triple cleansing itu hukumnya wajib ya. Jangan karena aku mah udah nggak make upan, aku mah kan nggak pakai foundation, nggak mau pakai micellar water, nggak mau pakai cleansing balm, nggak. Kalian tetap harus pakai. Tapi kalau disuruh milih antara micellar water dan juga cleansing balm atau oil, aku lebih milih tekstur balm atau oil. Oke, yang berikutnya yang bikin kenapa sih kulit wajah kita jadi komedoan adalah kita nggak kenal sama jenis kulit kita. Kenapa aku selalu mempermasalahkan kenal sama jenis kulit kita? Sekarang tuh memang tren banget ya tentang kita harus tahu formulasi, kandungan, ingredients tentang semua skincare, tentang semua manfaat skincare. Tapi kadang yang orang lupa itu adalah mengenal kulit sendiri. Nah, ini menurut pendapat aku pribadi ya, mengenal kulit kita sendiri itu lebih penting daripada kalian menghafal semua ingredients itu. Kenapa aku bilang gitu? Karena kadang ada yang bilang misalnya ingredients A tidak cocok untuk kulit jenis apa, ingredients B nggak cocok untuk jenis kulit apa. Padahal kalau kalian
kenal sama kulit wajah kalian. Intinya tuh bukan tentang ingredients A tidak cocok dengan kulit apa, tapi yang terpenting itu adalah kulit kamu tidak cocok untuk kandungan apa. Makanya yang terpenting itu adalah kenalin kulit sendiri. Caranya gimana? Mau nggak mau harus nyoba sih. Harus mau nyoba, termasuk sunscreen, mencoba beberapa produk. Jangan pernah bilang, aku udah nyoba semua produk, gak ada yang cocok. Padahal yang dicoba baru 3 atau baru 2 produk doang. Jadi sebisa mungkin lakukan perjalanan, tapi kalian harus tahu basic skincare kalian itu apa sih gitu ya. Terus yang ketiga, aku saranin jeda antara kalau misalnya kalian mau pakai sunscreen itu dibersihkan dulu wajahnya. Aku sih udah melakukan tes ya. Aku bisa reapply sunscreen di atas make up kalau misalnya produknya tepat. Kalau produknya nggak tepat, kemungkinan aku jadi jerawatan atau beruntusan. Aku udah menemukan beberapa produk yang memang aman saat aku reapply di atas make up gitu. Nah, balik lagi tentang kalian harus mengenali kulit kalian juga, karena sunscreen itu kan ada yang water based, ada yang oil based, ada yang physical sunscreen, ada yang chemical sunscreen. Harus bisa ngebedain karena carrier dari si UV filter ini seperti kandungan titanium dioxide ini tuh bisa jadi dia tuh menyumbat pori-pori kalian, sehingga saat pori-pori tersumbat ada kotoran dan juga ada bakteri, dia tuh akan menyebabkan jerawat dan juga komedo. Dan kalau misalnya saran dari aku, hindarin produk-produk sunscreen yang komedogenik. Kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak, coba hindarin produk-produk yang memang ada kandungan oilnya kayak argan oil kayak gitu. Dan alangkah bagusnya kalau misalnya kalian cari yang water based aja. Tapi ada jaminan gak nih kalau misalnya pakai produk yang tidak oil-oilan itu nggak akan sensitif? Nggak juga sih, nggak jaminan. Karena memang si sunscreen ini totally cocok-cocokan banget di kulit wajah. Nah, selain itu ada juga produk kayak pengawet supaya si produknya itu kuat dari sinar matahari. Terus udah gitu ada juga kayak vitamin E, terus ada juga kandungan paraben, kandungan silikon, dan juga kandungan alkohol yang bisa menyebabkan kulit wajah kalian itu jadi jerawatan atau jadi beruntusan saat kalian pakai sunscreen. Nah, tapi perlu dicatat lagi, kalau misalnya nih ada yang bilang bahwa kandungan yang ada fragrance-nya tuh nggak bagus, kandungan yang ada vitamin E-nya tuh nggak bagus, kandungan yang ada alkoholnya tuh nggak bagus. Balik lagi, kalian sensitif nggak sama kandungan-kandungan yang tadi aku sebutin? Karena banyak juga orang yang sebenarnya nggak sensitif sama produk itu dan fine-fine aja, tapi karena semua klaim selalu bilang ini tuh jelek, ini tuh jelek, ini tuh jelek, sampai orang tuh jadi ketakutan sendiri untuk mencoba produknya. Jadi saran aku kembali lagi, kalian harus tetap mengenali kulit wajah kalian sendiri, karena kalian mau hafal sampai kayak gimana pun, misal nih, kandungan fragrance dan alkohol tuh kata semua orang nggak bagus, jadi aku udah hafal banget tuh nggak bagus. Tapi kaliannya sendiri tuh sebenarnya nggak tahu kulit kalian tuh sensitif nggak sih sebenarnya sama fragrance, kulit kalian tuh sensitif nggak sih sebenarnya sama alkohol. Tidak semua orang kulitnya tuh sensitif terhadap produk yang sama gitu. Jadi intinya kalau misalnya kalian memang pengen mencari produk yang cocok, kenalin kulit kalian sensitifnya, kalaupun sensitifnya terhadap apa. Jadi jangan dikit-dikit ke bawa-bawa review yang bilang harus no paraben, harus no ini, no ini, no ini. Karena aku sendiri mendapatkan banyak banget manfaat setelah mengenal kulit wajah aku. Contoh, aku nggak sensitif sama fragrance, jadi kalau misalnya ada produk yang mengandung fragrance, aku sih fine-fine aja. Begitu aku cium wanginya enak, aku nggak langsung ketakutan. Kalian boleh takut sama skincare atau produk yang ada pewanginya di saat kulit kalian memang sudah pasti alergi atau sensitif terhadap fragrance. Itu aja sih pesan dari aku. Sebenarnya ini hal yang basic banget, tapi menurut aku perlu diluruskan banget, karena sekarang tuh orang sama kayak diet gitu ya. Jadi kayak bener-bener nyimpen tentang hal yang ini tuh bagus banget, yang ini tuh jelek banget, yang ini tuh boleh banget, yang ini tuh enggak boleh banget. Padahal semuanya balik lagi sama keadaan kulit wajah kalian. Nah, jadi gimana? Setelah nonton video ini mulai terbantu nggak nih? Dan semoga setelah nonton video ini kalian langsung inget, oh iya aku harus pakai sunscreen. Oh iya, kalau misalnya kalian nonton video ini pagi-pagi, kayaknya aku belum pakai sunscreen hari ini. Terus kalian langsung ambil sunscreen yang kalian suka pakai, terus kalian pakai, terus kalian reapply.
Percaya sama aku, rutin menggunakan sunscreen yang cocok di kulit wajah kalian, itu akan mendatangkan manfaat yang sangat signifikan untuk kulit wajah kalian. Oke? Kalau misalnya kalian bingung tentang skincare, tentang makeup, kalian boleh nanya apa aja di kolom komentar. Nah, sekarang aku lagi rajin live juga di aplikasi TikTok dan hampir setiap malam. Jadi jangan lupa kalian follow TikTok aku juga, oke? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!